Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Kurniawati akan menganalisis asesmen di ruang kelas pada topik 3 demonstrasi kontekstual. Materi Bahasa Indonesia kelas 10 fase E, materi atau topik teks hikayat. Rangkaian pembelajaran pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Kemudian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menganalisis informasi yang terkandung pada hikayat atau cerpen. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri hikayat dan pesan atau nilai yang terkandung dalam sebuah cerita hikayat atau cerpen. Jenis asesmen formatif. Bentuk asesmen tes tulis, diskusi, unjuk kerja. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Semua jenis asesmen, tes tulis, diskusi, dan unjuk kerja termasuk dalam tahapan sosial kognitif karena pada tahap tersebut siswa mampu mengembangkan cara berpikir kritis. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan aspek lingkungan budaya yaitu dalam penentuan bacaan hikayat pada contoh dan soal. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Di semua jenis asesmen, dimulai dari asesmen kognitif melalui tes tertulis, bahwa asesmen tersebut menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan berpikir peserta didik pada saat pembelajaran. Kemudian asesmen dengan diskusi, kemampuan kolaborasi. Melalui asesmen unjuk kerja, asesmen tersebut menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan berpikir peserta didik pada saat melaksanakan presentasi. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Dengan melalui hasil asesmen, peserta didik sudah memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Nah, hal yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen yaitu menguasai segala jenis asesmen, menerapkan asesmen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan karakteristik peserta didik, serta pada saat melakukan pembelajaran. Yang terakhir, tuliskan pendapatmu secara lengkap. Asesmen harus dapat lebih kritis lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih.